وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. ثم أما بعد. Akhwati pemirsa Markazuna TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhus Salasatil Usul. Kita sampai pada wa awwaluhum Nuhun alaihi salamu wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang permulaan dari para rasul adalah Nabi Nuh, semoga salam atas beliau, dan yang terakhir dari para rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wad dalilu ala anna awwalahum Nuhun alaihi salamu qauluhu ta'ala. Dalil bahwasanya yang permulaan dari para rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam adalah firman Allah Ta'ala, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi yang setelahnya. Bayyana Syekhul Islami Muhammadun ibnu Abdul Wahhabi rahimahullahu anna awwala rusuli Nuhun alaihi salatu wassalamu. Menjelaskan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bahwasanya rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wastadalla lidzalika biqaulihi ta'ala, dan beliau berdalil untuk hal tersebut dengan firman Allah Ta'ala, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi yang setelahnya. Wasabata fi sahihi min hadits syafa'ati, dan telah ada di hadis yang sahih dari hadis tentang syafaat, Innan nasa ya'tuna ila Nuhin fayaquluna lahu anta awwalu rasulin arsalahullahu ila ahlil ardi. Sesungguhnya para manusia mendatangi Nabi Nuh dan berkata kepadanya, engkau adalah rasul yang pertama yang diutus oleh Allah kepada penduduk bumi. Fala rasula qabla Nuhin, maka tidak ada rasul, tidak ada utusan sebelum Nabi Nuh. Wa bihadza na'lamu khata'al mu'arrikhina alladzina qalu inna Idrisa alaihi salatu wassalamu qabla Nuhin. Balil ladzi yadhharu anna Idrisa min anbiya'i bani Israila. Dengan hal ini maka kita mengetahui kesalahan para mu'arrikh, para sejarawan yang mengatakan bahwasanya Idris alaihi salatu wassalam itu sebelum Nuh. Akan tetapi yang kenyataannya adalah bahwasanya Idris merupakan nabi-nabi, bagian dari nabi-nabi Bani Israel. Wa akhirul anbiya'i wa khatamuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi-nabi yang terakhir, dan penutup mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Tidaklah Muhammad itu ayah dari salah seorang para laki-lakimu, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Akan tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin. Dan setiap umat Allah telah mengirim kepadanya seorang rasul dari Nuh hingga Muhammad. Ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdahu
memerintahkan kepada mereka untuk mengibadahi Allah satu-satunya, wa yanhahum an ibadatit taghuti, dan melarang mereka dari mengibadahi taghut. Dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul agar mereka mengatakan agar ibadahilah Allah dan jauhilah taghut. Waftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bit-taghuti wal iman billahi. Allah telah mewajibkan kepada seluruh hamba-hambanya untuk mengingkari taghut dan beriman kepada Allah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, at-taghutu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Taghut adalah apa yang seorang hamba melampaui batas dengannya, berupa yang diibadahi atau yang diikuti atau yang ditaati. Ini afala nabiyya ba'dahu, ini penjelasan tentang ayat yang tadi, fala nabiyya ba'dahu, maka tidak ada nabi setelah Nabi Nuh. Manidda'a wa manidda'a an-nubuwata ba'dahu fahuwa kadzibun kafirun murtaddun 'anil islami. Maka siapa yang mengakui kenabian setelah Nabi Nuh, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia pendusta dan kafir dan murtad dari agama Islam. Kemudian penjelasan beliau lagi tentang perkataan yang sebelumnya, ay annallaha ba'atsa fi kulli ummatin rasulan yad'uhum ila ibadatillahi wahdahu wa yanhahum 'anil syirki. Bahwasanya Allah Ta'ala telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul yang menyeru mereka untuk mengibadahi Allah satu-satunya dan melarang mereka dari syirik. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala, dalil tentang hal tersebut adalah firman Allah Ta'ala, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidaklah ada satu umat kecuali telah berlalu padanya seorang pemberi peringatan. Wa qala, dan Allah juga berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul agar ibadahilah Allah dan jauhilah taghut. Hadha huwa ma'na la ilaha illallah. Ini adalah makna la ilaha illallah. Arada Syekhul Islami rahimahullahu bihadza anna tauhida la yatimmu illa bi'ibadatillahi wahdahu la syarika lahu wajtinabit taghut. Syekhul Islam rahimahullah menginginkan dengan hal ini bahwasanya tauhid itu tidak sempurna kecuali dengan mengibadahi Allah yang esa dan tidak ada sekutu baginya, dan dengan menjauhi taghut. Wa qad faradallahu dzalika ala ibadihi, dan Allah telah mewajibkan hal tersebut atas hamba-hambanya. Wa taghutu mushtaqqun minat tughyani, dan taghut itu diambil dari kata tughyan. Wa tughyanu mujawazatul haddi, tughyan adalah melampaui batas. Dan pada istilah tersebut ada firman Allah Ta'ala, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami ketika air itu tagha, maka kami membawa kalian di atas jariyah. Yakni lamma zadal ma'u 'anil haddil mu'tadi hamalnakum fil jariyati, yakni safinah. Maksudnya ketika air itu bertambah dari batasnya yang biasa, maka kami membawa kalian di atas jariyah, maksudnya safinah, kapal atau perahu.
Wastilahan ahsanu ma qila fi ta'rifihi ma dzakarahu Ibnul Qayyim rahimahullahu annahu ay at-taghut. Dan secara istilah yang terbaik yang dikatakan tentang ta'rif atau definisi dari taghut adalah apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwasanya maksudnya taghut itu kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Segala sesuatu yang seorang hamba melampaui batas dengannya, berupa yang diibadahi atau yang diikuti atau yang ditaati. Wa muraduhu bil ma'budil matbu'i wal muta'i ghairus salihina. Dan maksud beliau adalah yang diikuti dan yang diibadahi dan yang diikuti dan yang ditaati adalah selain orang-orang saleh. Amma salihuna falaisu tawaghiti wa in abidu. Sedangkan orang-orang saleh itu bukanlah taghut meskipun ia diibadahi, awit tubi'u atau diikuti, au uti'u atau ditaati. Fal asnamu allati tu'badu min dunillahi tawaghitu. Dan asnam, berhala-berhala yang diibadahi selain dari Allah adalah para taghut. Wa ulama ussu'i alladzina yad'una ila ad-dhalali wal kufri aw yad'una ila al-bid'i aw ila tahlili ma harramallahu aw tahrimi ma ahallallahu tawaghitu. Dan ulama-ulama yang buruk yang mengajak kepada kesesatan dan kekufuran, atau menyeru kepada bid'ah, atau kepada penghalalan atas apa yang diharamkan Allah, atau pengharaman atas apa yang dihalalkan Allah, mereka adalah para taghut. Walladzina yuzayyinuna liwulatil amri al-khuruja an syari'atil islami binudumin yastawridunaha mukhalifatin linidhamid dinil islamiyyi tawaghit. Dan mereka yang menghias-hiasi bagi para pemimpin untuk keluar dari agama Islam, dari syariat Islam, dengan aturan-aturan yang mereka datangkan yang menyelisihi aturan agama Islam, maka mereka adalah para taghut. Li'anna haula'i tajawazu haddahum, karena mereka melampaui batas mereka. Fa inna haddal alimi an yakuna muttabi'an lima ja'a bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Karena batas seorang alim adalah mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annal ulama'a haqiqatan warathatul anbiya'i. Karena para ulama secara hakikat adalah pewaris para nabi, yaritsunahum fi ummatihim ilman wa amalan wa akhlaqan, mewarisi dari mereka kepada umatnya ilmu, amal dan akhlak, wa da'watan wa ta'liman, dan berdakwah dengannya, dan ta'liman, dan mengajarkannya. Fa idza tajawazu hadzal hadda wa saru yuzayyinuna lil hukamil khuruja an syari'atil islami bimithli hadhihi nuzumi fahuwa tawaghit. Dan jika mereka melampaui batas ini dan menjadi menghias-hiasi kepada para hakim, kepada para pemimpin untuk keluar dari syariat Islam dengan aturan-aturan yang seperti ini, maka mereka disebut para taghut. Li'annahum tajawazu ma kana yajibu alaihim an yakunu alaihi min mutaba'ati syariah. Karena mereka melampaui apa yang wajib atas mereka untuk berada di atasnya berupa mutaba'ah atau mengikuti syariah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.